Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal munaffisi an kulli madyun, Subhanal mufarriji an kulli mahzun, Subhana man ja'ala khazainuhu bainal kafi wan nun, Subhanahu iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Aminkan ya. Allahumma in ahadun aradana, amin, bisu'in minal jinni wal insi wal wuhushi wa ghairihim minal makhluqat min basharin aw syaitanin aw sultanin aw wiswasin fardud nazarahum fi intikasin wa qulubuhum fi wiswasin wa aydihim fi iflasin wa awbikhum minar rijli ila ar-ra'si la fi sahlin yajda' wa la fi jabali yatla' bi mi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pimpinan perusahaan PT Minafood dan seluruh para karyawan, mudah-mudahan Bapak pimpinan beserta seluruh para karyawan dan juga satpam yang ada di luar diberikan selalu sehat walafiat, diberikan panjang umur, perusahaannya semakin berkah, semakin maju, dan gaji karyawannya semakin naik, amin. Maunya tuh ya. Dan mudah-mudahan banyak konsumen serta distributor yang menjadi pelanggan di pabrik ini, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas undangan pimpinan perusahaan atau panitia penyelenggara tasyakuran. Saya memperkenalkan diri, nama saya Ki Sapu Angin. Kalau ente sering nonton film, inilah Guru Jaka Sembung. Dan mudah-mudahan kita semua kumpul di sini mendapatkan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita mendapatkan doa daripada ahli kubur kita semua. Tadi kita sudah membaca Yasin, sudah berzikir, dan itu akan menjadikan kita orang-orang yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang saya hormati rekan saya Ustadz Mustafa dan juga seluruh para karyawan yang dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ini ceramah judulnya adalah semangat kinerja untuk memajukan perusahaan supaya memperoleh keuntungan yang besar. Itu judulnya begitu. Di dalam sebuah hadis baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Kata Nabi, kalian kalau sebagai karyawan bekerjalah kalian, i'mal li dunyaka, bekerjalah untuk dunia kalian seakan-akan kita hidup selama-lamanya, seakan-akan hidup selama. Artinya apa? Ketika lagi kerja jangan mikirin besok gua mati, jangan. Kalau mikirin kerja mau ngapain, capek-capek, besok juga mati, lemas. Kalau begitu mah lemas nggak? Jadi supaya kinerja ini perusahaan semakin maju, ente yang bekerja harus punya cita-cita. 2023 gua harus punya bini 4, misalnya begitu. Itu kan semangat nggak kerja kira-kira? Semangat nggak? 2023 atau akhir 2023 gua harus kebeli mobil. Mobil apa nih?
Mobil baru apa mobil bekas? Pokoknya akhir 2023 gua harus punya mobil. Semangat gak kerja itu kira-kira? Semangat gak? Akhir 2023 gua harus lunasin angsuran mobil gua. Semangat gak tuh kerja kalau gitu? Dengan semangat para karyawannya bekerja dengan landasan hadis Rasulullah, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada, maka dimanapun perusahaan itu adanya, maka akan semakin maju dan berkembang. Amin. Ditambah dengan gaji dari pimpinan yang memuaskan, UMR. Amin. Berapa di sini gajinya? 4 gajinya ya 600. Siapa? Seminggu gede. Iya, alhamdulillah. Terus juga saudara-saudara para karyawan, di sini sistemnya kontrak apa terus menerus sampai mati. kalau belum berhenti masih terus kerja. Sekarang nyari kerjaan susah. Semua outsourcing ya. Sistem kontrak. Artinya apa? Kita yang sudah dapat pekerjaan, kalau kata orang Betawi, jangan belagu-lagu lo, gitu kira-kira. Jangan macam-macam, syukuri yang ada ini pekerjaan. Betul nggak? Sekarang kagak ngudu-ngudu ijazah S1, S2, S3, susah nyari kerjaan. Betul nggak? Bukan susah nyari kerjaan, kerjaan mah banyak. Tidur kerjaan, mancing kerjaan. Betul nggak? Lontang-lantung kerjaan. Betul nggak? Yang dimaksud susah kerjaan itu kerjaan yang ada gajinya, yang kalau hasil kita capai per bulan dapat itu susah. Artinya syukuri pekerjaan yang ada hari ini. Dengan banyak bersyukur, siapa tahu nanti sekarang ente karyawan 5-10 tahun ke depan jadi bos baso. Amin. Ketika kita dulu sekolah, ditanya oleh guru, kamu pengen jadi apa? Tinggi, pengen jadi pilot. Aduh, pilot gerobak baso. Pengen jadi apa kamu? Jadi dokter. Tahu-tahu kerja di pabrik baso. Nyesel nggak kerja di sini? Jangan. Kita sekolah dimanapun sekolah, kuliah, ya kan? Itu hanya apa? Hanya sebagai salah satu ikhtiar, usaha. Selebihnya ke segala ketetapan Allah, apapun pendidikan kita, yang penting menghasilkan uang dan halal. Betul nggak? Ya ada gajinya gede, sekali berangkat 5 juta jual narkoba, mau nggak? Jangan. Sekali jalan digaji 20 juta, kalau ketangkap babak belur. Ini pekerjaan yang halal. Kita kasih makan buat anak bini kita, semuanya udah pada punya istri kan ya? Semuanya udah pada punya bini kan? Udah pada punya anak? Ini pencarian usaha yang paling halal, yang halalan thayyibah. Ditambah katanya setahun sekali ada tasyakuran kayak gini ya. Ini jadi berkah perusahaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau kita ngikutin tata cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam urusan usaha, dalam urusan kerja, kita disuruh bercita-cita. Kita disuruh bersemangat di dalam bekerja, di dalam mencari dunia, karena dunia itu penting. Akhirat gak bakal kita dapat kebahagiaannya kalau kagak punya dunia. Betul nggak? Doanya kan diajarin sama Allah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Sebagian mereka siapa? Orang-orang yang mereka beriman, bertakwa, yang mereka menginginkan kebahagiaan 2 kali. Di dunia jadi orang kaya, amin. Di akhirat masuk surga. Pengen gak kayak gitu? Alhamdulillah, barusan tuh kita udah ngerjain tuh. Kita kerja, barusan kita sholat jamaah, kita baca yasin. Tapi jangan hanya di sini, di rumah juga sama. Jadi kita walaupun sekarang
hidup seperti orang biasa, sederhana. Lantaran kita di dunia di samping sibuk kerja kita ibadah, nanti di akhirat kita masuk surga. Artinya apa? Akhirat surga nggak bakal kita dapat kalau nggak punya dunia, betul nggak? Contoh, rukun Islam kan ada 5. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Saya mau tanya nih, mengucap 2 kalimat syahadat pakai duit apa enggak? Bayar apa enggak? Kagak bayar, enak aja loh. Bayar. Nah itu kalau nikah. Kan kalau nikah sama naib, coba ente baca 2 kalimat syahadat, betul nggak? Berarti baca 2 kali sama 2 kalimat syahadat pakai duit. Yang kedua, sholat pakai duit nggak? Enggak. Pakai. Ini sarung pakai apa belinya? Kayak Ustadz sorban pakai apa belinya? Baju pakai apa belinya? Sejadah pakai apa belinya? Peci pakai apa belinya? Pakai duit. Udah 2 kali pakai duit tuh. Rukun Islam yang ketiga apa? Puasa. Puasa perlu duit nggak? Puasa lagi beli kolak ya nggak? Beli asinan, beli buat bukaan, buat ntar sahur pakai duit. Udah 3 rukun Islam pakai duit. Yang keempat, orang yang berzakat punya duit apa kagak punya duit? Orang yang berzakat orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Berarti pakai duit. Rukun Islam yang keempat pakai duit juga. Rukun Islam yang kelima pergi haji, itu pasti. Rukun Islam yang kelima pasti pakai duit. Kalau kagak punya duit kagak berangkat. Ada yang berangkatin ya pakai duit juga, betul. Nah di sini nih. Jadi enggak ada istilah yang kagak pakai duit, semuanya pakai duit. Makanya Tuhan bener ngajarin kita, gapailah duniamu supaya kau dapat akhiratmu. Kalau kau hanya mengejar akhirat, engkau nggak dapat dunia. Atau kau hanya mengejar dunia juga nggak dapat akhir. Jadi kita cari dunia sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan akhir. Apa maksudnya? Kita kasihan sama anak yatim. Anak yatim bukan hanya sekedar diusap-usap, bagi duit. Betul nggak? Kasihan amat lu tahu, umpamanya kita kagak bagi duit dia. Kira-kira dia seneng apa enggak? Kepala gue lu usap-usap bang buat anak yatim, tapi gue lu kagak bagi duit. Kira-kira begitu. Duit di mana dia dapatnya? Hasil daripada kita kerja. Makanya benar kata Nabi, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Ketika engkau lagi bekerja, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ayo bercita-cita, pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya kontrakan sendiri, pengen punya apa segala macam lah, supaya kerjanya semangat. Jangan lagi kerja berpikirlah buat apa capek-capek. Orang gua kagak punya bini ini. Itu kira-kira orang pintar apa orang goblok gitu? Nih, yang masih jomblo nih, yang masih jomblo. Kalau bisa ente pada nikah dari hasil kerja, jangan beratin orang tua, betul-betul. Nih, saya maaf ya. Saya salut kepada sebagian orang-orang yang ketika dia dilahirkan sama orang tuanya, terus dia dididik sampai SMA atau sampai kuliah, kemudian dia tinggalkan rumahnya, dia cari duit, dia cari usaha, dapat 10 tahun dia telepon orang tuanya, atau dia pulang membawa hasil daripada kerjaan dia. Bagus nggak tuh anak? Jangan dari orok ditetein sama orang tua, terus disekolahin, sampai kawin orang tua juga. Itu kira-kira nyeksa nggak tuh anak? Nyeksa nggak? Kalau orang tuanya kaya sih mendingan. Kadang-kadang orang tuanya kismin, kasihan gak tuh? Makanya nih ente-ente semua yang sudah diberikan pekerjaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti pada saatnya ente nikah, orang tua hanya kasih kabar, mak saya mau kawin sama anak Pinang misalnya, saya mau kawin sama anak Kebon Jeruk. Duitnya dari mana? Saya ngumpulin mak hasil kerja di pabrik bakso. Udah dapat berapa duit? 50 juta. Alhamdulillah. Cakep kagak tuh? Mana jomblo? Ada jomblo nggak? Mana jomblo? Mana jomblo? Ah, wah, ini mah jomblo-jombloan ini mah. Nah kayak gitu. Nah, jadi dengan semangat kinerja para karyawan, perusahaan kagak bakal mengalami kemunduran, insya. Jadi
Perusahaan punya cita-cita supaya maju apa yang diusahakannya. Ente juga sebagai karyawan harus sama. Jadi pemikiran dengan atasan, karyawan harus seiring sejalan. Kalau karyawannya semangat bekerja, sudah pasti gaji naik. Ini gaji udah naik belum nih? Udah, pokoknya mah kalau semangat apa kerjanya semangat, ya kan, kinerjanya bagus, nanti juga lama-lama bos punya pikiran, betul nggak? Kalau perusahaan maju, bisa jadi di samping gaji naik, bonus juga dapat insya. Nah, terus selanjutnya kata Nabi, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Tapi ketika engkau sedang sholat, ketika engkau sedang baca yasin, ketika engkau sedang berzikir, kau jangan lagi ingat dunia, kau ingatnya akhir, supaya kamu khusyuk. Tadi ketika zikir pada merem semua ya. Ya, tadi ketika baca yasin pada merem semua tuh. Ngantuk apa itu? Saking khusyuk. Makanya nih orang Islam mah pantang punya penyakit kagak bisa tidur alias insomnia. Gampang, zikir aja baca yasin. Ntar juga lama-lama pulas di situ juga, betul nggak? Sambil tiduran zikir, nanti juga lama-lama pulas. Zikir hari Jumat, ntar bangun lebaran haji. Iya, tapi bisa bangun lagi, sakti gak tuh? Sakti gak tuh? Iya, zikir sekarang nih, bangun lebaran haji, berarti sakti itu, hebat itu. Jadi ketika kita sudah mengingat akhirat, seakan-akan kita akan mati besok. Begitulah ajaran agama. Zikir lagi sholat, ingatnya akhir, ingatnya akhirat, ingatnya akhirat. Jadi kita jadi khusyuk. Ketika lagi kerja, ingatnya keduniaan. Seakan-akan umur kita 1000 tahun lagi baru mati. Artinya apa? Kita bersemangat kerja bukan hanya sekedar makan, tapi kita kudu punya daripada hasil kerja, punya harta, betul nggak? Punya kendaraan dan yang lain-lainnya. Yang belum punya istri kudu punya istri. Lain dengan perempuan. Kalau perempuan walaupun dia duitnya banyak, dia kagak mungkin beli laki-laki, ya Neng ya. Ya Neng. Neng. Si Neng kagak mungkin yang jomblo beli laki, emang apaan? Makanya saya doain nih, si Neng yang pada jomblo, ada jombloan jomblowati ya. Nih mudah-mudahan nih ntar 2023 akhir pada nikah semua, amin. Ya Rabbal Alamin. Para saudara karyawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu satukan cita-cita pimpinan dengan karyawan. Jadi atasan dengan bawahan kudu seirama sejalan. Sekali lagi saya katakan, ente yang udah pada kerja di sini bersyukur kepada Allah Subhanahu. Sebab tahun 2023 katanya tahun kelinci air. Tapi bagi yang punya sio babi bagus nih. Sio babi, sio kelinci itu bagus tuh. Ntar ke depan Februari sampai Maret banyak rezekinya insya Allah. Ya, kecuali sio cecurut. Ada gak sio cecurut? Nggak ada, makanya jelek tuh. Sio naga bagus nih, ya, sio naga bagus. Dan tahun kelinci air katanya tahun kasih sayang, katanya begitu. Kata Peng Shui Cina. Tapi kita berharaplah mudah-mudahan 2023 nih perusahaan ini semakin maju, semakin berkembang, amin. Dan semuanya pada sehat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aman daripada segala hal-hal yang tidak diinginkan, amin. Ya Rabbal. Pimpinannya umurnya panjang, badan sehat, duitnya banyak, amin. Juga ente semua panjang umur, berkah, sehat, disayang sama atasan, amin. Disayang sama pacar, amin. Yang pada punya bini disayang sama bini, yang pada punya suami disayang sama lakinya, amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikan sepat, ikan gabus. Ceramah lebih cepat, lebih bagus. Udah, kita doa sekarang. Doa. Gampang, kalau pengen ngundang lagi bikin acara lagi. Saya rasa udah cukup, kalian udah paham kan ya? Yang penting pada intinya saya ikutin topik tadi, judul tadi.
Bagaimana supaya di perusahaan maju? Niat ente yang sebagai karyawan dengan pimpinan harus seiring sejalan. Bos pengen perusahaan ini maju berkah banyak keuntungannya, karyawan juga harus semangat. Dengan semangatnya para karyawan, nanti bos juga punya pikiran, gajinya naik 625.000 lumayan. Dikit-dikit naik bertahap, insya. Nggak lama lagi kan bulan puasa dapat THR, alhamdulillah. Kalau nggak kerja sampai ngasih duit. Kalau nggak kerja, kalau nganggur sampai ngasih THR, betul nggak? Makanya saya ingetin, nyari kerjaan susah. Ijazah SMA udah gak ada harganya zaman sekarang. Makanya ente yang udah pada kerja, jangan macam-macam, jangan bikin ulah. Kudu semangat, datang lebih awal, pulang lebih akhir. Orang-orang belum pulang, orang-orang udah pulang, jangan pulang di sini aja. Kata bos, kenapa belum pulang? Saya pengen jadi karyawan teladan. Itu bukan teladan, ketelatan itu. Kita doa rame-rame ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala biar ini perusahaan maju berkembang, karyawannya semakin sejahtera, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa bapak ibu kami, dosa kakek nenek kami, dosa seluruh keluarga-keluarga kami yang sudah menjadi almarhum dan almarhumah. Jadikan mereka di kuburnya sebagai orang-orang yang Kau rahmati, yang Allah berkahi, yang Allah ampunkan atas dosa-dosanya. Jadikan kubur-kubur mereka semua ya Allah sebagai taman surga yang indah. Jadikan mereka sebagai orang-orang yang Allah catatkan sebagai calon-calon penghuni surga. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan umur yang panjang kepada pimpinan perusahaan ini ya Allah. Berikan badan yang sehat, berikan rasa cinta dan kasih sayang kepada kami semua para karyawan, agar pertengahan bulan supaya gaji kami naik, amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami semua para karyawan-karyawan yang bersungguh-sungguh dalam bekerja dengan niat untuk memajukan perusahaan yang di tempat di mana kami bekerja ya Allah. Berikan kami semangat yang kuat, berikan kami semangat yang berkobar-kobar, berikan kami cita-cita yang tiada batas untuk memperoleh kesenangan dunia, untuk memperoleh keberhasilan dari apa-apa yang kami hasilkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang banyak bersyukur. Dengan gaji seadanya kami bisa memakmurkan segala apa yang kami cita-citakan, bisa terpenuhi segala apa yang kami hayalkan ya Allah. Jadikan kami hamba yang bersyukur, hamba yang menerima segala nikmat yang Allah berikan kepada kami semuanya. Berikan kami sehat, berikan kami panjang umur. Yang jomblo ya Allah, kalau dia laki-laki pilihkan jodoh bagi dia perempuan yang solehah. Kalau dia perempuan, pilihkan baginya laki-laki yang soleh, yang berharta, yang bersemangat kerja, yang memiliki cinta dan kasih sayang, yang sanggup menjadi imam menuntun dirinya dari dunia sampai ke akhirat. Ya Allah, selamatkanlah perusahaan ini daripada segala kebangkrutan ya Allah. Lindungi ya Allah, rahmati ya Allah, senantiasa dalam rahmat Allah, lindungan Allah, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Segala urusan kami serahkan, segala doa dan pengharapan sangat-sangat kami nantikan atas kabulnya doa-doa yang kami panjatkan kepadamu ya Allah. Iqdi hajatina, amin. Iqdi hajatina wa hasil maqasidana wa balik muradana bil khair fi umurid dini wa dunya wal akhirah. Sama-sama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya